Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai perkembangan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan, maka pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas secara khusus mengenai perkembangan politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan hingga pada masa demokrasi liberal. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan mampu merekonstruksi perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal, serta mampu menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Di slide berikut ini bisa dilihat mengenai skema sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, jadi yang pertama yang dibahas adalah mengenai pengertian demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dengan rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Demokrasi sendiri bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Untuk pertama kali secara historis, sistem demokrasi diterapkan di Yunani kuno oleh Polis Athena yang menggunakan prinsip trias politika. Di dalam prinsip trias politika ini ada 3 unsur utama pembentuk pemerintahan, yaitu badan eksekutif. Kalau di Indonesia itu dijabat oleh presiden dan juga anggota DPR. Kemudian yang kedua adalah legislatif, dijabat oleh anggota-anggota MPR. Dan yang ketiga adalah yudikatif, yang berfungsi sebagai badan yang mengawasi eksekutif dan juga legislatif, di mana ketiga unsur ini bersifat check and balance. Sejak awal kemerdekaan Indonesia sampai dengan masa sekarang, sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia ada mengalami beberapa perubahan. Yang pertama adalah sistem presidensial. Sistem ini bercirikan pelaksana utama pemerintahan dipimpin oleh presiden dan juga wakil presiden yang berlangsung sejak 18 Agustus sampai dengan 14 November 1945. Sistem yang kedua adalah sistem parlementer. Ciri utamanya adalah pelaksana pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini berlangsung mulai tanggal 14 November 1945 sampai dengan Desember 1949. Yang ketiga adalah sistem demokrasi liberal. Ciri utamanya pelaksana pemerintahan dipegang dan dijalankan oleh Perdana Menteri, berlangsung sejak tahun 1950 sampai dengan 1959. Kemudian yang keempat adalah sistem demokrasi terpimpin. Ciri utamanya adalah kekuasaan dipegang mutlak oleh presiden dan berlangsung sejak tahun 1959 sampai dengan 1965. Kemudian setelah terjadinya pemberontakan G30 SPKI tahun 1965, sistem pemerintahan di Indonesia yang dijalankan adalah demokrasi Pancasila. Kekuasaan dipegang oleh presiden dan juga dui fungsi ABRI sangat dominan. Sistem ini berlangsung sejak Orde Baru sampai dengan awal reformasi. Kemudian yang berlangsung hingga sekarang adalah masa reformasi, di mana pada periode reformasi ini terjadi perubahan yang sangat mendasar, yaitu di antaranya adalah dipilihnya presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dalam pemilu, yaitu pada tahun 2004. Ada 4 poin utama yang akan kita bahas dalam perkembangan politik pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Yang pertama adalah mengenai sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah sistem kepartaian, yang ketiga pemilihan umum, dan yang keempat adalah masalah kegagalan konstituante.
Berikut ini kita akan membahas secara lebih spesifik lagi mengenai perkembangan politik pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Yang pertama adalah mengenai sistem pemerintahan. Nah, jadi sistem pemerintahan yang pertama kali diterapkan di Indonesia setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah sistem presidensial yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus sampai dengan tanggal 14 November 1945. Pada masa penerapan sistem presidensial, pemerintahan dipimpin oleh presiden dan juga wakil presiden. Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Adapun undang-undang yang diterapkan adalah UUD 1945 dengan menggunakan ideologi negara Pancasila dan bentuk negara NKRI. Kemudian yang kedua adalah masa demokrasi parlementer yang diterapkan tanggal 14 November 1945 sampai dengan 5 Desember 1949. Ciri utamanya adalah presiden sebagai kepala negara, sementara kepala pemerintahan dijalankan oleh seorang perdana menteri. Undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk negara adalah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ada beberapa peristiwa besar yang terjadi sepanjang penerapan sistem pemerintahan parlemen, diantaranya adalah perubahan fungsi KNIP. Berdasarkan maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta nomor X tanggal 16 Oktober 1945 menyatakan bahwa fungsi KNIP yang awalnya bertugas membantu presiden berubah menjadi majelis legislatif sampai MPR dan DPR terbentuk melalui pemilihan umum. Yang berikutnya adalah dikeluarkannya maklumat pemerintah tertanggal 3 November 1945 tentang seruan pendirian partai-partai politik. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 dengan alasan keamanan karena kedatangan Belanda yang datang membonceng sekutu dan berupaya menguasai Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Kemudian yang keempat, pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada tanggal 5 Oktober 1945. Dalam tayangan berikut ini bisa dilihat beberapa kabinet yang pernah memerintah selama masa pemerintahan demokrasi parlementer. Di sini ada 8 kabinet yang pernah memerintah di Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan Desember 1949. Sering terjadinya pergantian kabinet sepanjang penerapan sistem demokrasi parlementer itu disebabkan karena adanya beberapa kepentingan di antara partai-partai yang ada, sehingga setiap kali membuat kebijakan ataupun keputusan akan selalu ditentang oleh partai-partai lain yang duduk dalam pemerintahan. Misalnya pada masa pemerintahan Amir Saripudin II yang terlibat dalam kesepakatan atau perjanjian Renville banyak sekali ditentang oleh partai politik yang lain yang duduk di dalam kabinet karena dianggap kesepakatan tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia. Penerapan sistem demokrasi liberal antara tahun 1950 sampai dengan 1959. Ciri utamanya adalah presiden sebagai kepala negara, sementara kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Undang-undang yang digunakan adalah UUDS 1950, bentuk negara adalah NKRI, di mana selama masa demokrasi liberal ini ada 7 kabinet yang memegang pemerintahan, sehingga rata-rata setiap tahun terjadi pergantian kabinet yang mengakibatkan program kerja yang direncanakan oleh setiap kabinet belum dapat terlaksana secara optimal, sehingga kemudian
berakibat buruk terhadap stabilitas bidang politik, sosial, ekonomi, maupun keamanan negara. Berikut ini kita akan membahas mengenai kabinet-kabinet yang memerintah pada masa demokrasi liberal. Yang pertama adalah Kabinet Muhammad Natsir. Periode pemerintahannya adalah tanggal 6 September 1950 sampai dengan tanggal 21 Maret 1951. Adapun program kerja dari Kabinet Muhammad Natsir adalah yang pertama, menggiatkan usaha pencapaian keamanan dan juga ketentraman bangsa. Yang kedua adalah konsolidasi dan penyempurnaan penyusunan pemerintahan. Yang ketiga adalah menyempurnakan organisasi angkatan perang. Yang keempat adalah mengembangkan dan memperkokoh perekonomian rakyat serta memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Kabinet Natsir mengalami kesulitan menjalankan programnya. Hal ini disebabkan karena terjadinya perebutan kursi di parlemen antara PNI dan juga Masyumi. Akhirnya, Kabinet Natsir harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 21 Maret 1951. Hal itu disebabkan karena munculnya mosi tidak percaya dan tuntutan agar pemerintah mencabut Peraturan Nomor 39 Tahun 1950 mengenai pemilihan lembaga perwakilan daerah dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih demokratis. Yang kedua adalah Kabinet Sukiman, periode 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Kabinet Sukiman merupakan kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi yang dipimpin oleh Sukiman dari Partai Masyumi dan wakilnya Suwiryo dari Partai PNI. Kabinet ini mengutamakan skala prioritas terhadap peningkatan keamanan dan juga ketentraman negara. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh kabinet ini adalah dianggap menyalahi penerapan politik luar negeri yang bebas aktif karena telah bekerja sama dengan blok barat, khususnya Amerika Serikat, dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama Mutual Security Acts antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dengan Menteri Luar Negeri Amerika Merle Cochran. Kemudian kabinet ini juga dianggap kurang progresif menghadapi pemberontakan DITI yang terjadi di Jawa Barat, dan akhirnya Sukiman harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 23 Februari 1952. Yang ketiga adalah Kabinet Wilopo dengan periode pemerintahan dari tanggal 30 Maret 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Joyo Soekarto dan Prawoto Mangkusasmito sebagai formatur yang bertugas menyusun formasi kabinet yang baru, yang kuat dan mendapat dukungan yang cukup dari parlemen. Hingga akhirnya pada tanggal 30 Maret 1952 terbentuklah kabinet baru di bawah pimpinan Wilopo. Kabinet Wilopo ini mulai bertugas sejak tanggal 30 Maret 1952 yang merupakan kabinet koalisi antara Partai PNI, PSI, PSSI, dan Masyumi. Kabinet Wilopo juga dikenal sebagai kabinet yang menerapkan sistem Jaken Kabinet, yang maksudnya adalah kabinet yang disusun atau dibentuk atas susunan menteri-menteri yang memiliki ahli-ahli di bidangnya masing-masing. Adapun permasalahan yang dihadapi pada masa kabinet Wilopo ini adalah masalah krisis ekonomi sebagai akibat dari menurunnya kegiatan ekspor dan impor, kemudian gerakan separatis, dan juga sikap provinsialisme yang mengancam integrasi bangsa,
serta adanya konflik internal di dalam tubuh TNI. Contohnya adalah peristiwa Tanjung Morawa, yaitu mengenai persoalan tanah perkebunan yang terjadi di Sumatera Timur. Aksi kekerasan di Tanjung Morawa yang terjadi pada tanggal 16 Maret 1953 ini menyebabkan terjadinya konflik terbuka antara para penduduk sipil dengan TNI, sehingga menyebabkan banyak jatuh korban. Akibatnya muncullah mosi tidak percaya dari kalangan Serikat Petani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga kemudian peristiwa di Tanjung Morawa ini dijadikan sebagai sarana oleh kelompok-kelompok yang anti kabinet dan kemudian berpihak ke partai oposisi lainnya untuk mencela dan juga mengkritik pemerintahan. Akibatnya Kabinet Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953. Yang keempat adalah Kabinet Alisastro Amijoyo I. Periode pemerintahan sejak tanggal 30 Juli 1953 sampai dengan 24 Juli 1955. Kabinet Alisastro Amijoyo I merupakan kabinet koalisi antara PNI dan PIR yang diketuai oleh Ali Sastro Amijoyo dan wakilnya Wongso Negoro. Program utamanya adalah merampungkan persiapan pemilihan umum yang akan diselenggarakan tanggal 29 September 1955. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang pertama pada tahun 1955, di mana penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika ini sangat berperan besar terhadap bangkitnya solidaritas dan juga upaya perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa se-Asia Afrika. Pada masa pemerintahan Kabinet Alisastro Amijoyo, Menteri Perekonomian Mr. Iskak Cokro Hadisuryo memperkenalkan sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sistem Alibaba. Sistem ini diperuntukkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi dengan pengusaha asing, khususnya pengusaha dari Tionghoa. Adapun penyebab utama dari jatuhnya Kabinet Alisastro Amijoyo I adalah terjadinya pergantian pimpinan TNI atau dikenal dengan peristiwa 27 Juni 1955 dan juga memburuknya perekonomian karena maraknya korupsi. Yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Periode pemerintahan sejak tanggal 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Alisastro Amijoyo I mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 24 Juli 1955 dan kemudian Kabinet Alisastro Amijoyo I digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap bertugas pada tanggal 17 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap diantaranya adalah mengadakan perbaikan ekonomi, yaitu berupa keberhasilan mengendalikan harga dengan menjaga agar tidak terjadi inflasi. Yang kedua adalah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum yang dilakukan 2 tahap, di mana tahap pertama dilakukan tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan juga parlemen. Tahap yang kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Badan Konstituante. Kemudian Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 3 Maret 1956.
Yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Periode pemerintahan tanggal 24 Maret 1956 sampai dengan 14 Maret 1957. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II merupakan kabinet koalisi tiga partai, yaitu PNI, Masyumi, dan juga NU. Adapun beberapa program kerja Kabinet Ali Sastro Amijoyo II adalah pembatalan hasil konferensi meja bundar, upaya pengembalian Irian Barat, menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, melanjutkan kerjasama negara-negara Asia Afrika, dan juga melaksanakan keputusan-keputusan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Permasalahan yang dihadapi oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo II adalah munculnya pergolakan atau pemberontakan daerah yang mengarah ke gerakan separatisme. Sikap kurang tegas dari kabinet ini berakibat ditariknya sejumlah menteri, Masyumi, dan juga IPKI, hingga pada akhirnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 14 Maret 1957. Kabinet Juanda atau dikenal juga dengan Kabinet Karya, periode pemerintahan sejak tanggal 19 April 1957 sampai dengan 5 Juli 1959. Kabinet Juanda dibentuk oleh Presiden Soekarno pada saat situasi politik dalam kondisi yang tidak stabil. Dikatakan tidak stabil karena adanya beberapa partai politik yang berupaya melakukan perebutan kekuasaan dengan menerapkan politik dagang sapi. Yang dimaksud dengan politik dagang sapi di sini adalah adanya upaya negosiasi dari partai-partai politik tertentu untuk memilih dan juga menentukan pemimpin kabinet, serta dibuatnya kesepakatan pembagian jabatan dalam kabinet. Yang kedua adalah karena adanya kegagalan Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti UUDS 1950. Adapun program kerja Kabinet Juanda ada 5 poin. Yang pertama adalah pembentukan Dewan Nasional. Yang kedua adalah normalisasi keadaan keamanan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah melanjutkan pembatalan isi KMB. Yang keempat adalah upaya memperjuangkan masalah Irian Barat agar dapat kembali ke NKRI. Yang kelima adalah mempercepat upaya pembangunan, sehingga program kerja Kabinet Juanda itu juga disebut dengan istilah Pancakarya. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Juanda, diantaranya adalah yang pertama, pengembalian Irian Barat ke NKRI dengan mengirimkan pasukan militer. Yang kedua adalah dibentuknya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di bawah pimpinan Saprudin Prawira Negara yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Yang ketiga adalah pembentukan Gerakan Penyelamatan Negara Republik Indonesia pada tanggal 10 Februari 1958 dipimpin oleh Letkol Hussein. Yang keempat, pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkannya Deklarasi Juanda yang berhasil mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia. Berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya terikat atau memiliki orientasi, nilai-nilai, dan juga tujuan yang sama. Adapun tujuan dibentuknya sebuah partai politik adalah untuk memperoleh, memperebutkan, atau mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Hasil sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 adalah menyatakan pembentukan Partai Nasional
Indonesia sebagai wadah persatuan pembinaan kemampuan berpolitik rakyat Indonesia, sehingga kemudian Presiden Soekarno menetapkan PNI sebagai partai negara atau state parties. Keputusan tersebut mendorong munculnya kebijakan baru yang disebut dengan Maklumat tanggal 3 November 1945 yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden, yaitu tentang pembentukan partai-partai politik, sehingga kemudian dengan dikeluarkannya maklumat pada tanggal 3 November 1945 itu, kemudian lahirlah partai-partai baru selain PNI. Dengan terbentuknya partai-partai baru selain PNI, maka kemudian pada masa demokrasi liberal berkembanglah sistem politik baru yang disebut dengan sistem multipartai, yang mendorong munculnya persaingan antar partai dengan cara menjatuhkan atau mencari kesalahan-kesalahan dari partai-partai yang tengah berkuasa oleh partai-partai yang tidak memegang kekuasaan di kabinet. Kondisi tersebutlah yang kemudian menyebabkan sering sekali terjadinya pergantian kabinet. Pemilihan umum tahun 1955. Pemilihan umum pertama berhasil dilaksanakan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, di mana pemilihan umum itu dilaksanakan sebanyak 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, yang mana hasilnya diumumkan pada tanggal 1 Maret 1956. Kemudian tahap yang kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang bertugas merancang atau menyusun undang-undang dasar baru, yang hasilnya diumumkan pada tanggal 16 Juli 1956. Berikutnya kita akan membahas mengenai kegagalan konstituante. Badan Konstituante dilantik pada tanggal 10 November 1956, di mana Badan Konstituante ini memiliki tugas untuk menetapkan dasar negara dan sekaligus merumuskan atau merancang undang-undang dasar baru. Namun sampai pertengahan Juli 1959, Badan Konstituante masih belum berhasil melaksanakan tugasnya, di mana hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah yang pertama, perdebatan yang terus berlarut-larut antar anggota Badan Konstituante. Yang kedua, terjadi perselisihan antar partai politik. Yang ketiga, munculnya desakan untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Untuk mengatasi kondisi yang tidak menentu tersebut, kemudian pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang dikenal dengan istilah Dekret Presiden. Adapun isi dari Dekret Presiden tersebut diantaranya adalah yang pertama, pembubaran Badan Konstituante, yang kedua, UUDS 1950 tidak berlaku, dan kemudian berlakunya kembali UUD 1945, serta yang ketiga, pembentukan MPRS dan juga DPAS. Demikian tadi materi kita tentang perkembangan politik sejak awal kemerdekaan sampai dengan masa demokrasi liberal. Sampai jumpa lagi dengan video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, diantaranya adalah dengan tetap menjaga jarak, memakai masker pada saat di luar rumah, dan juga mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.